nikah 4 kali itu adalah sang suami atau jiwa kita yang mengendalikan 4 anasir dalam tubuh kita ini. Sedangkan anasir ini kalau sudah terkendali menjadi anasir yang murni. Api sifatnya semangat, angin sifatnya udah nggak liar, jadi mendapatkan intuisi gitu loh. Sedangkan air itu sifatnya tenang, damai, bahagia, ini sabar. Nikah 4 kali, mari kita kupas makna hakikatnya menikah 4 kali. Karena ada yang bertanya, nikah 4 kali secara hakikat itu apa mas? Dan di video kali ini kami atau saya akan mengupas pernikahan 4 kali. Pengen bojo maning ya. Yang bertanya ini mau nikah lagi ya, mau nambah ya. Tapi yang saya bahas bukan perkara yang umum gitu Bapak Ibu. Umumnya memang nikah 4 kali itu dipahami laki-laki 1 mempunyai istri 4. Mungkin Nisa, Santi, Bella, dan Desi. Ini laki-lakinya atau suaminya, tapi bukan itu. Nah, secara hakikat yang namanya nikah 4 kali sebenarnya itu adalah perkara batin kita sendiri, dan itu terjadi dalam diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan di luar diri. Contoh, suami ini adalah batin, sedangkan istri itu adalah zahir. Dalam diri kita, raga kita ini, zahir kita ini tercipta dari 4 unsur. Unsur angin, unsur api, angin, apa ini ya, air, tanah. Jadilah tubuh wadah. Lah, diri kita itu adalah batin. Sang batin ini yang harus menyatu dengan 4 unsur ini. Api adalah, kalau belum tertata apinya itu menjadi nafsu, menjadi ego. Kalau sudah tertata menjadi semangat. Kalau angin, kalau sudah kalau belum tertata ini menjadi keinginan yang menggebu-gebu. Kalau sudah tertata ini menjadi kemauan. Beda antara keinginan dan kemauan. Kalau keinginan itu kita menginginkan sesuatu, kita bisa hanya berkhayal, hanya menginginkan, hanya menghayal. Tapi kalau kemauan ada tindakan. Nah, air ini kalau belum tertata, ini air kan rasanya bisa carut marut, baperan dan sebagainya. Tapi kalau rasanya sudah tertata, airnya ini sudah tertata, akan menjadi tenang, damai, bahagia. Gitu Bapak Ibu. Jadi, satu lagi, tanah. Tanah itu simbol apa sih? Kalau umpama sudah tertata, tanah itu adalah kesabaran, tanah itu adalah kerendahan hati. Tapi kalau tanahnya belum tertata, wah, gempa bumi Bapak Ibu. Jadi nggak sabaran, jadi goncang terus gitu loh. Wis nggak karu-karuan rasanya. Lah, suami ini harusnya, tugas suami adalah mengendalikan istri agar amarahnya terkontrol, agar anginnya terkontrol, agar airnya ya terkendali, agar tanahnya juga terkendali. Ini tugas suami. Lah, ini harus menyatu dengan energi 4 ini yang murni. Seperti api nih, api kan, kemurnian api adalah semangat. Semangat untuk untuk menjalani hidup ini. Seperti angin ini, angin kan simbol pikiran yang liar, yang obat mabit ini harus dikendalikan oleh suaminya, sehingga anginnya ini menjadi angin yang menyejukkan. Terus air ini simbol rasa. Nah,
harus ditundukkan, air harus ditundukkan, soalnya kalau nggak ditundukkan ini akan menjadi air yang wah bergejolak, wah ora karu-karuan, ini justru malah menjadi air bah kalau nggak terkontrol, kalau nggak ditundukkan. Makanya tugas suami adalah untuk menundukkan ini, menyatu dengan sifat murni air, yaitu rasa tenang, damai, bahagia, menikmati hidup dan sebagainya. Terus terakhir tanah kan ini sifatnya diam, sifatnya menyukurkan, sifatnya rendah hati, sifatnya sabar lah. Kalau ini belum ditundukkan, yo ini jadi gempa bumi terus, goncang terus lah. Ini tugasnya ini, makanya ini kan 5 nih. Diri kita nih, jiwa kita, terus api, angin, air, tanah, ini harus disatukan, karena yang bisa menyatukan ini adalah ini nih umpama sininya jari-jari ini mau ketemu dengan jari-jari ini nggak bisa Bapak Ibu, tuh numpuk malah. Tapi kalau jempol bisa tuh, depannya ketemu depan tuh. Jadi makna dari simbol apa ini namanya tadi, nikah 4 kali, itu adalah sang suami atau jiwa kita yang mengendalikan 4 anasir dalam tubuh kita ini. Sedangkan anasir ini kalau sudah terkendali menjadi anasir yang murni. Api sifatnya semangat, angin sifatnya udah nggak liar, jadi mendapatkan intuisi gitu loh. Sedangkan air itu sifatnya tenang, damai, bahagia, ini sabar. Ini tugasnya jempol. Tugas jempol atau tugas suami untuk menyatukan 4 istri, menikah dengan 4 istri. Ini kalau dalam lingkup anasir tubuh. Kalau kita naik lagi, kita pun masih tetap batin, suami tetap masih batin. Menyatu dengan sifat apa? Dalam diri kita ada amarah, sufia, lawamah, mutmainah. Ya sama sebenarnya seperti api, angin, air, tanah. Cuman kalau api, angin, air, tanah ini aspeknya raga. Kalau amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah ini aspeknya jiwa. Nanti naik lagi Bapak Ibu, ada sidik, tablik, fatonah, amanah. Nanti naik lagi ada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, dan Sang Maha Pengatur segala-galanya. Jadi konsep bahasa menikah itu adalah bahasa perumpamaan, bahasa untuk penyatuan. Jadi kita pahaminya bukan hanya dengan pikiran logika. Kalau pikiran logika biasanya ini kan memahami tentang dunia luarnya, seperti menikah itu laki-laki 1, istrinya 4. Ya kita harus mau melanjutkan pemahamannya lebih tinggi lagi, karena pernikahan di sini sebenarnya bukan pernikahan yang ada di luar diri, tapi pernikahan diri kita sendiri dengan 4 anasir, dengan 4 nafsu, dengan 4 sifat, dengan 4 cahaya, ini cahaya ilahi, yang pada akhirnya nanti di ayat tersebut kan, jika tidak bisa adil maka satu saja. Lah yang dimaksud satu saja ini nanti pada akhirnya adalah keesaan. Jadi 4-4-nya lebur, tunggal esa. Kan ayatnya ada di surat apa ya itu ya, tadi dulu suratnya ada di An-Nisa. Maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Lah bahasa menikah seorang saja di sini pada akhirnya nanti adalah kemanunggalan. Jadi yang 4-4 ini semuanya sudah selaras. Kan khawatir, sifat khawatir. Sedangkan kalau kita khawatir nggak adil, nggak mampu adil, maka ujung-ujungnya nanti di situ kan kita berserah, karena sejatinya kita nggak mampu. Memang sejatinya kita nggak mampu apa-apa. Dan keadilan itu pun adalah ya dia. Yang bisa adil hanyalah dia. Sehingga pada akhirnya adalah satu saja ini tadi.
Pertama kita menyelaraskan 4 anasir. Setelah sudah selaras kan mutmainah nih, 4 anasir ini semua sudah mutmainah, 4 nafsu ini semua sudah mutmainah. Ketika semua sudah mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Maka 4 ini akan lepas, 4 yang tadi liar akan menjadi 4 yang sudah tenang. 4 yang sudah tenang ini akan kembali lagi kepada asal usul diri, menjadi tunggal. Itu maksud nikah 4 nih Bapak Ibu. Jadi hakikat dari nikah 4 di sini secara hakikat adalah sang diri kita yang batin menikah atau menyatu dengan 4 anasir yang murni. 4 anasir yang murni ya ini tadi api, anasir murninya adalah semangat, angin, anasir murninya adalah mendapatkan intuisi, air, anasir murninya adalah rasa tenang, damai dan sebagainya. Tanah, anasir murninya adalah sabar, diam, menerima dan sebagainya. Terus naik lagi anasir amarah, anasir amarah, nafsu amarah. Sifat nafsu amarah ini harus dimutmainahkan. Jadi amarah yang mutmainah, subiyah yang mutmainah, lawamah yang mutmainah, sehingga 4 nafsu ini menjadi mutmainah semua. Kalau sudah 4 nafsu ini mutmainah semua, maka kembalikan lagi kepadanya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Kembali kepada asal usul diri. Inilah penyatuan 4 istri Bapak Ibu. Jadi hakikatnya 4 istri ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Ini yang bertanya, kan banyak yang bertanya mau nikah lagi ya, karena ada ayatnya 4, nggak apa-apa karena ada ayatnya, bukan itu. Tapi kalau mau yang itu memang mungkin ekonominya mampu, apa ya, ibaratnya fasilitasnya itu memadai, ya monggo. Itu hak pribadi masing-masing. Tapi yang ayat tersebut yang ada di setiap diri adalah penyatuan antara yang batin dengan 4 anasir, yang batin dengan 4 nafsu, yang batin dengan 4 sifat, yang batin dengan 4 cahaya, dan pada akhirnya akan lebur tunggal manunggal. Maka di ayat tersebut satu saja, tunggal. Oke Bapak Ibu, jadi itu makna hakikatnya dari menikah 4 yang kita kaji lebih mendalam, yang ada di dalam pribadi masing-masing, nggak keluar diri. Maka dari itu kendalikanlah 4-4-nya ini, karena tugas suami adalah mendidik, bertanggung jawab atas sifat-sifat yang 4 anasir, yang 4 nafsu ini. Kembalikan 4 nafsu ini, 4 anasir ini kepada kemurniannya, sehingga menjadi istri yang soleha. Waduh. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dulu bab nikah 4. Umpama masih ada yang dibingungkan, monggo dicatat saja di kolom komentar, atau mungkin ada yang mau bertanya tentang apa secara hakikat pengupasannya, monggo dicatatkan saja atau ditulis di kolom komentar. Berkah berlimpah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.